Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ida Sapitri dan rekan saya Fitriani. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kaifiat Puasa. Adapun mengapa kami mengangkat judul ini yang dilatar belakangi dengan puasa adalah rukun Islam yang ketiga. Karena itu, setiap orang yang beriman, setiap orang Islam yang mukallaf wajib melaksanakannya. Melaksanakan ibadah puasa ini selain untuk mematuhi perintah Allah, adalah juga untuk menjadi tangga ke tingkat takwaan kita kepada Allah, karena takwalah dasar keheningan jiwa dan keluruhan budi dan akhlak. Untuk ini semua, perlu diketahui segala sesuatu yang berkenaan dengan puasa, dari dasar hukum, syarat-syarat, rukun puasanya, dan lain sebagainya. Adapun rumusan masalah yang kami temui dari latar belakang di atas, yaitu yang pertama, apa dasar pengertian ibadah puasa? Yang kedua, apa dasar hukum pelaksanaan puasa? Yang ketiga, apa saja syarat dan rukun puasa? Yang keempat, apa saja waktu yang diperlukan dalam berpuasa? Yang kelima, apa keringanan dalam berpuasa? Yang keenam, apa saja jenis-jenis puasa? Dan yang terakhir, apa tujuan hikmah berpuasa? Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini diantaranya untuk mengetahui pengertian ibadah puasa, mengetahui dasar hukum puasa, mengetahui syarat dan rukun puasa, mengetahui waktu puasa, mengetahui keringanan puasa, mengetahui jenis-jenis puasa, dan yang terakhir untuk mengetahui tujuan hikmah puasa. Memasuki pembahasan, yang pertama, pengertian ibadah puasa. Ibadah merupakan perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Adapun ibadah secara bahasa yang berarti taat, menuruti, mengikuti, tunduk dalam artian tunduk yang setinggi-tingginya dengan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk pengertian ibadah di sini perbuatan yang menyatakan bakti dan mengerjakannya itu atas perintahnya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, memasuki pengertian puasa. Menurut bahasa, puasa berarti menahan diri. Dan menurut syara atau menurut istilah, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Karena perintah Allah semata-mata serta disertai niat dan syarat-syarat tertentu. Sedangkan arti saum menurut istilah syariat adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa disertai niat oleh pelakunya sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Adapun dasar hukum puasa, Allah telah memerintahkan hambanya untuk beribadah hanya kepadanya pada bulan Ramadan dan mewajibkan umatnya yang beriman untuk menjalankan puasa pada bulan itu.
Ada sebanyak hari yang mereka tinggalkan itu pada hari-hari lain. Hari-hari lain itu di luar dari bulan puasa atau bulan Ramadan. Yang kedua, perempuan dalam haid atau sedang dalam menstruasi, perempuan hamil, dan perempuan yang menyusui anak. Mereka harus mengqadha lain-lain yang berarti ada berpuasa atau mereka membayar fidyah bagi kedua golongan yang terakhir ini. Yang ketiga, orang tua yang sudah lanjut usia itu tidak puasa lagi berpuasa karena dia sudah tua, jadi dia tidak sanggup lagi untuk berpuasa. Itu mendapat keringanan. Yang keempat, orang sakit yang tidak ada harapan lagi sembuh dari sakitnya. Dan yang terakhir, mereka yang bekerja berat dan karena berat kerjanya itu tidak kuasa puasanya, seperti pekerja-pekerja tambang, abang-abang beca, buruh-buruh kasar di pabrik-pabrik dan di pelabuhan-pelabuhan dan sebagainya. Untuk jenis-jenis puasa sendiri, dilihat dari waktu pelaksanaannya, puasa dibagi menjadi dua, puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan dan puasa yang dilaksanakan di luar bulan Ramadan, seperti puasa qadha dan puasa 6 hari pada bulan Syawal. Sedangkan dilihat dari segi pelaksanaannya, hukum puasa dibedakan atas beberapa juga. Yang pertama, puasa yang hukumnya wajib, yaitu puasa bulan Ramadan, puasa kifarat, puasa najar, dan puasa qadha. Puasa sunnah atau puasa tatawu, misalnya puasa 6 hari bulan Syawal, puasa hari Senin Kamis, puasa Arafah atau 9 Zulhijjah, kecuali bagi orang yang sudah mengerjakan ibadah haji, itu tidak disunahkan untuk puasa. Puasa hari Asyura, puasa tanggal 10 Muharram, puasa bulan Sya'ban, puasa di pertengahan bulan tanggal 13, 14, 15 bulan Qamariyah. Yang ketiga ada puasa makruh, misalnya puasa yang dilakukan terus-menerus sepanjang masa kecuali pada bulan haram. Di samping itu, makruh puasa setiap hari Sabtu saja atau tiap Jumat saja. Dan yang selanjutnya ada puasa haram, yaitu haram berpuasa pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari-hari tasyrik. Tujuan hikmah puasa. Dalam Al-Quran menyatakan bahwa tujuan puasa yang hendaknya dipegangkan adalah untuk mencapai ketakwaan. La'allakum tattaqun. Takwa diambil dari kata yang bermakna menghindar, menjauhi, atau menjaga diri. Kalimat perintah ittaqullah secara harfiah berarti hindarilah, jauhilah, atau jagalah dirimu dari perbuatan yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas dapatlah dirumuskan hikmah puasa sebagai berikut. Tazkiyat al-nafsi, yaitu membersihkan jiwa. Puasa di samping menyehatkan badan sebagaimana yang telah diteliti oleh dokter spesialis, juga memenangkan aspek kejiwaan atas aspek material yang ada dalam diri manusia. Puasa juga mendidik iradah atau kemauan, mengendalikan hawa nafsu, membiasakan bersifat sabar, dan dapat membangkitkan semangat. Puasa juga dapat menurunkan daya seksual, dapat menumbuhkan semangat bersyukur terhadap nikmat Allah, dan dapat mengingatkan orang-orang yang kaya akan penderitaan dan kelaparan yang dialami orang-orang miskin, serta dapat menghantarkan manusia menjadi insan yang bertakwa. Adapun rumusan masalah yang kami temui dari latar belakang di atas, yaitu yang pertama, apa dasar pengertian ibadah puasa? Yang kedua, apa dasar hukum pelaksanaan puasa? Yang ketiga, apa saja syarat dan rukun puasa? Yang keempat, apa saja waktu yang diperlukan dalam berpuasa? Yang kelima, apa keringanan dalam berpuasa? Yang keenam, apa saja jenis-jenis puasa? Dan yang terakhir, apa tujuan hikmah berpuasa?
Saran dari kami yaitu alhamdulillah penulisan makalah ini terselesaikan dan tersusun secara sistematik. Tetapi kami selaku penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini jauh dari kata sempurna. Karena mengingat keterbatasan pengetahuan kami selaku penulis, maka dari itu kami mohon kritik serta saran yang sekiranya dapat membuat makalah yang akan kami tulis nanti menjadi lebih baik lagi. Demikianlah makalah materi kaifiat puasa yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.